Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YIN Sultan Amali Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Anita Akarim. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 5 Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK YIN Sultan Amali Gorontalo dengan NIM 247072008, nomor UKG 7505150054. Pada hari ini, Selasa 24 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Aku Bangga Mampu Berpuasa, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Terima kasih. Mohon bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Oke, adik-adik, silakan adik-adik berdiri, kita menyanyikan lagu nasional yang digambar Pancasila. 1, 2, 3. Laulah Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak adil menurut sentosa.
kehadiran adik-adik pada hari ini ya. Adakah di antara adik-adik yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita lakukan ice breathing dulu. Adik-adik silakan berdiri. 1, 2, 3. Tangan ke atas, mencapai kita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Gulung-gulung-gulung tangan digulung. Ulang meditasi pada bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ku bahu menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku bahu menjadi tempat, ku buat kamera ciklik. Dua jari kanan, tiga jari kiri. Ku bahu menjadi enam, ku buat kamera ciklik. Empat jari kanan, empat jari kiri. Ku bahu menjadi delapan, ku buat telinga cincin. Lima jari kanan, lima jari kiri. Ku bahu menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, silakan duduk kembali. Adik Kamila silakan maju ke depan pimpin doa untuk belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum itu ibu ingin bertanya kepada adik-adik, selain menahan lapar dan haus, apa saja hal yang terpenting kita lakukan dalam menjalankan ibadah puasa? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya Oke, apa? meningkatkan kesadaran spiritual, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman. Oke, kita beri tepuk tangan kepada adik Alisa. Nah, yang pertanyaan ibu yang kedua, apa saja yang kamu ketahui tentang puasa? Coba siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan adik Abil. Puasa adalah ibadah wajib bagi untuk umat Islam yang dilakukan selama bulan Ramadan. Tujuan puasa adalah untuk meningkatkan kesadaran spiritual, mengembangkan kesabaran, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk adik. Nah, yang ketiga pertanyaan ibu, apa saja hal yang kamu ketahui tentang puasa? Oke, adik Pilar. Makan dan minum disengaja, berbohong atau berdosa, bersikap sombong atau tinggi hati. Oke, itu yang harus kita hindari dalam berpuasa ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk adik Bila. Oke, adik-adik, dari 3 pertanyaan itu, maka ibu akan memberitahukan materi kita pada hari ini adalah aku bangga mampu berpuasa. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama,
siswa dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri dalam menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan hikmah puasa. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah adik-adik siapa bisa mengulangi tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa. Yang kedua, apa? Sikap sabar dan mengendalikan diri. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian puasa dengan benar. Oke, adik-adik, ibu akan menampilkan video pembelajaran kita pada hari ini ya, tentang materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Jadi disimak baik-baik videonya karena sebentar ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik ya. Jadi disimak baik-baik videonya. Baiklah, ibu akan menampilkannya videonya. Berikut ini adalah video pembelajaran tentang menentukan awal Islam dan pelajaran tentang Aku Bangga Mampu Berpuasa. Dengan tema A, ketentuan puasa, hikmah puasa. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan suatu ibadah yaitu menangis. Syarat-syarat puasa. Syarat-syarat wajib puasa antara lain: 1. Balik, 2. Islam, 3. Berakal, 4. Iman. Syarat-syarat puasa. Adapun syarat-syarat puasa adalah: 1. Beragama Islam, 2. Tani atau orang yang mengaku binatang antara yang baik dan tidak baik, 3. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan, 4. Pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Rukun puasa. Yang pertama, niat berpuasa harus diawali dengan yang kedua, tahan diri.
wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal yang dapat menyebabkan dosa. Sunat puasa. Beberapa hal yang digunakan saat menjalankan ibadah puasa adalah a. Menggunakan berbuka puasa, sahur, mengaturkan sahur, berbuka puasa dengan kurma, berdoa ketika berbuka, dan bersama cerita, membaca Al-Quran, bersama zikir dan doa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, a. Makan dan minum dengan sengaja, b. mencari dengan sengaja, c. air lintas dari perempuan, d. gula atau gula ahas, dan murtad. Hikmah puasa. Hikmah puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, satu, hikmah puasa terhadap tubuh kita, alat pencernaan dalam tubuh kita, ibarat muslim sendiri. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan tidak pernah bekerja. Dua, hikmah puasa dalam kehidupan sosial. A. Membiasakan sadar dalam kehidupan sehari-hari. B. Membiasakan peduli pada orang lain. C. Mendidik berperilaku amanah dan jujur. D. Menunjukkan perhatian kepada sesama. Demikian juga pembelajaran pendidikan agama Islam dalam hidup. Oke, tadi ini kan kalian baru menyaksikan video tentang aku bangga mampu berpuasa ya. Adik-adik, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, berarti adik-adik sudah mengerti dengan video tadi ya. Ya, jadi kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan soal ya. Soal ini dijawab secara individu ya. Ya, Ibu akan tampilkan di layar ini soal yang kalian akan kerjakan. Ini soalnya ya, silakan dijawab. Yang pertama soalnya, sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa dan jelaskan mengapa hal-hal tersebut dapat membatalkan puasa. Yang kedua soalnya, Udin melihat teman sekelasnya. Budi sedang makan di kantin saat jam istirahat. Udin tidak tahu bahwa Budi beragama Islam. Apa sebaiknya Udin lakukan? Jelaskan alasannya, ya. Dan yang soal ketiga adalah, bagaimana perasaanmu ketika berhasil berpuasa selama 1 bulan penuh? Apa saja nikmat yang kamu rasakan dari berpuasa? Jadi dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, kerjakan. Buka sini. Kasih waktu 5 menit ya.
Dua menit lagi ya. Oke, sudah selesai. Nah, Ibu kumpul tugasnya ya. Oke. Oke, ya selesai dikumpul ya. Oke ya, adik-adik kan sudah mengerjakan soal individu ya. Sekarang kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang Ibu sudah bagi silakan menyatu ya. Kalian tulis soalnya. Ini untuk soal kelompok kelompok 1 ya. Kelompok 1 dilihat baik-baik dulu soalnya. Sebentar kelompok 2 ditulis dulu. Ibu akan bagikan KPD untuk kalian ya. Ini di sini kalian akan menulis hasil jawaban diskusi kalian dan nama-nama kelompok. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke ya.
Sebelum kalian mengerjakan soal diskusi, Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini kalian akan menulis tentang hasil diskusi bersama teman-teman kalian ya, dan nama kelompok kalian. Ibu akan membagikannya. Nah, di sini ya, Ibu akan membacakan soal, atau kalian bisa lihat dari layar ini. Soal untuk kelompok 1, yakni jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang kamu ketahui tentang puasa. Untuk kelompok 2, apa manfaat puasa bagi tubuh kita? Yang untuk kelompok 3, bagaimana perasaanmu setelah berpuasa? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Diskusikan bersama teman-teman dan diperhatikan ya, selama mengerjakan kelompok ini tidak ada yang ribut dan itu dinilai ya. Siapa yang tidak mengerjakan tidak akan dapat nilai. Oke, silakan dikerjakan. Dan waktu hanya 10 menit.
Oke, sudah selesai? Ya. Karena pekerjaan kalian sudah selesai, Ibu minta untuk setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Kita mulai dari kelompok berapa? Siapa mau? Yang mau pertama? Oke, kelompok 1. Silakan ketua kelompok maju ke depan. Dinyanyikan suaranya ya. Dibaca dulu soalnya. Soal nomor 1 untuk kelompok 1 apa? Jelaskan dengan ketemu sendiri apa yang kamu ketahui tentang puasa. Oke. Yang kami ketahui tentang puasa adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan selama bulan Ramadan. Puasa berarti menahan diri dari makan dan minuman dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa juga memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem imun, mengurangi stres dan memperbaiki keseimbangan gula darah. Selain itu, puasa juga dapat membantu kita menjadi lebih disiplin, tekun dan peduli terhadap orang lain. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, duduk adik Dila. Silakan lagi kelompok berapa yang ini maju? Kelompok 2, oke silakan. Bacakan soalnya dulu baru paparkan hasil diskusinya. Itu apa saja manfaat puasa bagi kita? Oke. Meningkatkan sistem imun, mengurangi stres, meningkatkan keseimbangan gula darah, mengurangi tekanan darah, meningkatkan kesehatan jantung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3, ketua kelompok silakan maju ke depan. Bagaimana perasaanmu setelah berpuasa? Setelah berpuasa orang merasa lega dan puas karena telah melaksanakan ibadah wajib. Puasa dapat membantu orang merasa lebih tenang dan damai karena telah meningkatkan rasa kesadaran spiritual. Orang merasa lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan lebih menghargai hidup. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi hasil pekerjaan kalian, hasil diskusi kalian atau isu LKPD Ibu kumpul ya.
Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita SBK dulu. Silakan adik-adik berdiri. Menghadap ke sini yang lain. Mana semangatmu? Semangatku. Mana? Mana? Oke, silakan duduk kembali ya. Oke, adik-adik, sebelum Ibu memberikan kesimpulan, Ibu akan memberikan tugas rumah pada kalian ya. Diperhatikan baik-baik, dicermati baik-baik, didengar baik-baik. Tugas rumah kalian pada hari ini yang akan Ibu berikan, yakni tentang membuat gambar atau poster tentang keadaan kamu di rumah sedang berpuasa, dari makan sahur, berbuka puasa, dan melaksanakan sholat ya. Itu minta ayah atau ibu untuk memintakan bantuan untuk memoto ya, dipoto kegiatan kamu saat melakukan ibadah puasa, lalu di print ya. Itu tugas kalian ya. Ya, oke. Sudah dipahami, sudah didengar dengan baik? Ya. Oke. Nah, adik-adik, baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Oke, Ibu akan memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Adik-adik perhatikan ke sini. Kesimpulan materi aku bangga mampu berpuasa adalah puasa adalah ibadah yang istimewa bagi umat Islam ya. Jadi yang melaksanakan puasa itu orang Islam ya. Selain menahan diri dari makan dan minum, puasa juga melatih kesabaran, pengendalian diri, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan saja menahan diri dari makan dan minum ya, kita juga dapat mengendalikan atau pengendalian diri kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan puasa bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi juga membersihkan hati dan jiwa serta meningkatkan ketakwaan kita. Ya. Syarat dan rukun puasa: memahami syarat dan rukun puasa akan membantu kita menjalankan ibadah dengan sah. Hal-hal yang membatalkan puasa, jadi ada pun yang hal-hal yang membatalkan puasa itu makan dan minum disengaja ya, muntah dengan disengaja. Itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, adik-adik ya, materi demikianlah kesimpulan materi kita pada hari ini. Dan untuk materi kita minggu depan yakni tentang sholat, materi sholat ya, masih berhubungan antara puasa dan sholat. Nah, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir, maka kita berdoa ya. Jadi adik Bila silakan maju ke depan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Doa sesudah belajar. Sesudah belajar, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah.
Oke, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir, maka Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.